Hai semuanya, Satria Petir dimanapun berada. Oke, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol sama 5 orang alumni Institut Teknologi PLN yang mau berbagi sharing cerita tentang gimana sih pengalaman mereka dalam mencari kerja dan sekarang mereka kerja di mana. Oke, nah kita mulai aja. Mungkin bisa kenalan dulu satu-satu. Kita mulai dari Mbak Ismi Pojok. Terima kasih Bu Rita. Oke, mungkin teman-teman sebelumnya perkenalkan, nama saya Cendekia Fieta Nazalia, saya dari S1 Teknik Informatika. Kemudian? Oke, selanjutnya perkenalkan, nama aku Salsabila Asmani dari S1 Teknik Sipil. Oke, yang di sini? Oke, semuanya halo, perkenalkan nama saya Lisma Hidriyah Ramadhani dari S1 Teknik Elektro. Oke, Masnya silakan. Ya, perkenalkan nama saya Pristian Dwi Putra, panggilan biasa dipanggil Pristian. Saya dari S2 Teknik Elektro. Terakhir Masnya. Halo semuanya, saya Alif Ramzah dari D3 Teknik Mesin. Bisa dipanggil Alif. Oke, nah ini benar dipanggil Alif. Ini tadi saya udah dapat bocoran. Jadi ini panggilnya Mas Pristian ya. Ini Mbak, saya lupa kan. Rara. Kemudian Mbak Mila dan Mbak Cendekia. Oke, jadi kita tuh kita mungkin pengen tahu dulu. Tadi kalian nih lagi berkumpul nih ceritanya tadi. Terus saya samperin ya. Tadi ngumpul habis ada acara apa sih? Kayaknya ada hal istimewa nih kayaknya. Ada yang mau sharing? Mila mungkin? Kebetulan hari ini tuh waktunya kita buat tanda tangan kontrak sama PLN. Tanda tangan kontrak PLN. Oh, jadi cerita habis dapat panggilan kerja nih. Alhamdulillah. Terus udah dapat di PLN. Terus tadi dapat tanda tangan kontrak gitu. Berlima nih ya semuanya ya. Wah, oke. Gimana nih perasaannya? Kalau Mas Alif gimana perasaannya? Yang pertama nggak berekspektasi sih sebenarnya. Oh, nggak berekspektasi. Nggak menyangka ya. Tiba-tiba dikasih kabar Sabtu, Selasa harus tanda kontrak. Ya dalam waktu 3 hari lah harus disiapin tuh semua berkas-berkas. Jadi agak kaget juga. Kaget juga ya Mas ya. Tapi ya seneng sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian by the way kalian ini berarti lulusan 2022, berarti yang kemarin ya. Sebelum dapat panggilan PLN ini udah dapat kerja nggak sih sebelumnya? Kalau Mas Alif? Kalau dari saya sebenarnya udah ada panggilan dari salah satu perusahaan swasta. Udah ada sampai tahap wawancara juga. Terus kebetulan ada PLN, jadi kita ngomongin PLN. Iya. Oke, kalau Mas Pristian gimana? Perasaannya? Ya, Atau biasa aja? Enggak, pasti menjadi hari yang paling dikenang bagi saya. Ini adalah milestone bagi saya. Jadi bagaimana saya meniti karir. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di perusahaan multinasional. Cuma entah perasaan hati saya tetap ingin bekerja di suatu perusahaan BUMN. Karena saya dengan bekerja di BUMN, saya juga akan bisa mentransfer ilmu saya dan mengabdikan ke negara. Oke, thank you. Kalau Mbak Cendekia gimana? Kalau saya kebetulan sendiri waktu lulus kuliah langsung udah di subholdingnya PLN, di gitu. salah satu subholdingnya PLN. Kemudian dengan kesempatan ini rasanya kayak saya semakin tertantang gitu untuk mengabdikan diri di BUMN ini. Jadi ya terkejutnya ada, cuman dirasa siap-siapnya juga sudah ada gitu. Pengennya itu udah ada. Kebetulan kalau Cendekia emang masih bimbingan saya, jadi udah tahu ceritanya. Iya. Galaunya dia gimana. Jadi kayaknya kalau Cen pindah kantor ya Cen ya? Iya, bisa jadi dimutasi kalau kata Mas. Dimutasi ya? Oke, kalau Mbak Bila gimana? Pas tahu kabar ini sebenarnya seneng banget sih, alhamdulillah. Akhirnya ada pengumuman juga kan. Terus kalau misalnya sebelumnya udah cari kerja, udah keterima juga, udah wawancara di swasta. Cuman kebetulan pengumuman ini keluar, jadi ya udahlah langsung ngambil yang pasti aja. Ya pasti aja ya. Kalau Mbak Rara gimana? Kalau dari aku sendiri pastinya sangat mengejutkan ya, karena ini alhamdulillah kebetulan di bulan puasa juga. Pas banget di bulan puasa. Iya. Pas banget Alhamdulillah. lagi megang HP tiba-tiba chat, Rara cek email, mana emailku ada 2, yang satu kok nggak ada, aku udah panik, kayaknya aku nggak lulus. Aku pas cek email yang satunya
baru ada kan, jadi kayak nangis kan, bersyukur dulu ya pastinya, karena teman-teman ini kan yang berlima ini udah luar biasa banget menantikan. Dari pertama benar-benar saling menguatkan dari di grup, saling selalu kabarin lah ini siapa aja yang belum dapat email. Dari awal emang udah, dan alhamdulillah semuanya ternyata 5-5-nya dapat email. Terus kalau sebelumnya, kalau untuk kerja aku sebenarnya udah baru mau 2 bulan kerja di swasta ya, harus terpaksa resign. Oh, bayar undangan kan? Belum kontrak Bu. Alhamdulillah. Jadi memang mungkin karena kalian itu perusahaan yang satu besar dan mungkin proses rekrutmennya juga beda-beda kali ya. Jadi kalian mungkin dapat informasinya, maksudnya proses kalian mungkin agak lebih lama atau seperti itu. Tapi at the end, alhamdulillah udah tanda tangan kontrak, udah resign. Pakai lanyard BUMN, katanya lanyard akhlak katanya. Oke, kemudian boleh cerita nggak sih dulu tuh gimana ceritanya bisa terus apa maksudnya emang ngelamar ke PLN kah atau memang kalian tuh jalur apa gitu, mungkin Mbak Tara bisa cerita gimana? Kalau untuk jalur apanya, kita mungkin pas kuliah kita nggak tahu apa-apa ya tentang. Jadi pas kuliah emang nggak ada informasi ya? Nggak ada informasi sama sekali. Karena memang di PLN tuh kita apa sih tidak terpusat harus kerja di PLN lah ya. Jadi maksudnya kita memang bisa kerja di mana aja sebenarnya ya. Terus nggak ada, jadi kayak nggak ada, ya udah kita jalanin kuliah kayak biasa, belajar, nggak terlalu juga nggak ngejar nilai, yang penting ya udah kita kayak mahasiswa lainnya seperti pada umumnya. Terus kita tahu pengumuman adanya jalur mahasiswa lulusan terbaik, ini kita juga tahu pas wisuda. oh jadi ini kalian itu masuk ke PLN grup dengan jalur lulusan terbaik ITPLN. Jadi emang khusus mahasiswa ITPLN yang lulusan terbaik itu bisa masuk langsung ke ITPLN, dapat undangan lah ya. Berarti dapat undangan. Pas wisuda gimana? Baru tahu tuh. Iya, pas wisuda itu benar-benar nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba dari salah satu Pak direktur salah satu direksi PLN nyebutin kalau ternyata yang 5 terbaik kita ini bisa masuk jalur undangan masuk rekrutmen ITPLN. Rekrutmen PLN dengan jalur lulusan terbaik ITPLN. Oke, jadi memang surprise banget ya. Jadi pas wisuda tiba-tiba ada wah nggak menyangka. Maksudnya selama kuliah tuh ya udah kuliah aja gitu ya. Nggak ada ekspektasi memang mau masuk sana segala macam, ternyata ada, dan memang akhirnya sekarang udah tanda pun udah fix lah ya. Oke, jadi setelah dari wisuda itu terus prosesnya tuh gimana, Mas Christian? Mungkin boleh cerita. Ya, jadi setelah wisuda, berapa minggu setelah wisuda ya, itu kita tanya dan dikumpulkan informasi data diri untuk disampaikan ke kampus. Setelah tidak lama dari itu kami langsung dapat email bahwa kami berhak untuk tes kesehatan ya di minggu yang sama ya itu. Berlangsungnya cukup cepat waktu itu, saya lupa berapa hari. 4 hari ya. Iya. Berarti seleksi berkas lah ya istilahnya. Kalian masuk ke administrasi berkas, terus tetap ada tes kesehatan. Jadi memang tahapannya itu sebenarnya sama ya, kayak tahap proses masuk rekrutmen PLN yang biasa ya. Cuman kalian dapat undangan khusus gitulah ya. Terus habis itu kemudian setelah itu kita ada juga tes bahasa Inggris, speaking ya, speaking assessment. Kemudian ada psikotes juga, dan terakhir itu di wawancara. Itu berlangsungnya cukup cepat, antara dari kesehatan sampai wawancara itu mungkin tidak sampai sebulan ya. Jadi sebenarnya proses pemasukan berkasnya, administrasi sampai tadi kesehatan sampai wawancara itu enggak cepat ya, cukup cepat ya. Tapi memang pengumumannya baru kemarin ini. Oke, tapi dari situ berarti apa namanya, udah tahu belum penempatannya? Belum ya? Belum tahu. Setelah prajabatan. Prajabatan kapan kira-kira? Estimasinya tadi dibilang 14 Mei, cuma tertarik dari kesediaan untuk diksana nanti. Jadi menyesuaikan juga. Menyesuaikan ya. Oke. Jadi kalau apa ya, maksudnya sekarang kan ITPLN itu juga sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru ya. Udah pernah dengar belum kalau
ada jalur ikatan kerja untuk 100 mahasiswa baru yang masuk tahun ini untuk bisa nanti ikatan kerja dengan PLN Group. Jadi begitu lulus nanti masuk ke PLN Group, dan juga ada 50 lulusan terbaik di tahun 2027. Jadi kayak kalian gitu, itu yang langsung masuk ke PT PLN Group gitu. Jadi adik-adiknya nanti tahun semakin tahun itu kuotanya tambah besar ya. iya, Iya, jadi betul. semakin tahun kita dipercaya sama PLN Group, jadi lebih banyak lah. Contohnya emang kalian yang bulan nih kayaknya. Terus kalau dari kalian nih, kira-kira dengan latar belakang kalian kuliah di TPLN itu berpengaruh nggak sih dalam mencari kerja? Kan tadi udah sempat kerja juga ya, termasuk ketika akhirnya dapet TPLN itu kira-kira berpengaruh nggak sih? Kalau dari Chen gimana menurut Chen? Kalau dari Chen sendiri sangat berpengaruh ya Bu, setiap aspek yang sudah Chen dapat di kampus gitu. Mulai dari pengalaman-pengalaman ketika internship, kemudian juga Internship magang ya. internship magang. Karena memang di sini memang ada program magang, dan Iya. di luar itu pun sebenarnya boleh juga Boleh ya. juga. Kemudian juga yang kata orang skripsi itu tidak akan ditanyain gitu, ternyata waktu daftar di subholding dan ketika daftar di PLN juga malah jadi topik yang menarik dibahas Oh gitu. gitu, pas wawancara. Wawancaranya Ditanya. gitu. Jadi apapun lah, setiap langkah gerak baik selama di kampus itu jadi poin plus ketika nanti dapat kerja gitu sih. Jadi memang apa yang kalian lakukan selama 4 tahun atau Mas Christian mungkin 2 tahun ya Mas, kan X2 ya. Jadi itu ternyata berpengaruh sekali. Dan program-program yang ada di PLN pun ternyata masih cukup bersaing lah ya. Sama kemarin tuh waktu di PLN tuh yang paling di highlight tuh sertifikat ya. Jadi sertifikat. sertifikat kita yang dari kampus, bahasa Inggris, kemudian MCF, MOS, itu Microsoft, AI gitu juga. Itu berpengaruh ya. Bahkan disuruh minta kumpulin kemarin. Nah itu jadi ternyata itu yang malah jadi lebih poin plus lagi kalau kita ada bukti secara validasi. Jadi bukannya mereka nggak percaya bahwa bukan kita di kampus mengajarkan, tapi kalau ada sertifikat itu justru menjadi bukti juga ya. Jadi lebih menjadi bukti bahwa mendukung bahwa memang kalian tuh punya ilmunya loh, dan memang bisa digunakan untuk bersaing dengan kampus manapun aja, lulusan dari kampus manapun aja ya. Oke, kemudian kalau tadi kan karena bacain Bekia membahas tentang wawancara. Gimana sih kemarin wawancaranya gimana Mas Ali? Wawancara Maksudnya ada kejadian yang atau nggak usah wawancara deh, dari semua proses rekrutmennya ada nggak sih yang seru gitu, maksudnya yang terkenang gitu. Kalau kayak Macen kan kayaknya terkenang banget tuh di skripsinya. Bener. Alhamdulillah skripsinya masih inget ya. Alhamdulillah kan nih Bu Mimi. Kita memilih jadi masih inget ya. Iya betul. Kalau Mas Arif gimana? kalau saya yang paling apa ya, memorable lah, itu ya emang pas wawancara sih. Oh gitu. Iya, Wawancara soalnya berapa lama kalau boleh kasih tahu? 1,5 jam aja. Oh, Jadi, lebih lama. Kayaknya setahun wawancara. sidang ya. Iya benar. Tapi wawancaranya nggak rasa sidang, rasanya kayak kita ngobrol aja sama RD-nya, sama orang-orang PLN-nya itu. Jadi kita banyak cerita aja, udah kayak ngobrol sama teman, bukan sama atasan gitu. Rasanya udah. Gitu. Iya. Jadi banyak lah ini yang cerita-cerita santai gitu, banyak Ngobrol masalah magang itu ngapain aja di magang, terus berangkat magang gimana, terus cerita di kosan gimana, gitu. di kampus pulang pergi gimana gitu, lebih banyakan sih. Banyak kayak gitu ya. Iya. Jadi memang magang itu ternyata magang sertifikat itu tuh skripsi termasuk itu tuh ternyata salah satu yang banyak ditanyakan. Pewawancaranya lah ya istilahnya. Oke, kalau Mas Christian sama? Atau ada hal yang memorable lain nggak? Kalau saya sih mungkin ke pengalaman pribadi saya, karena waktu itu kan tes kesehatan ya pertama ya. Itu posisi saya lagi di Jogja. Oh, masih di Jogja Mas? Enggak, saya kerjanya sering keluar kota gitu. Jadi kan waktunya sangat cepat itu. Jadi H-1 tes kesehatan tuh saya nyetir mobil dari Jogja. Jadi lumayan, padahal itu nggak boleh capek kan. Cuma alhamdulillah juga. Alhamdulillah lolos ya. Itu yang paling berkesan bagi saya. Berkesan ya, jadi bagi Mas Christian ya. Kalau Mbak Rara gimana? Kalau dari aku sih ya
pertama kesehatan, kedua wawancara. Kalau kesehatan tuh aku pertama kalinya kesehatan benar-benar dari luar dalam tuh dicek. Benar-benar keseketat itu. Benar-benar ketat itu kesehatan yang dicek. Nggak boleh dari mata, dari atas sampai bawah kita benar-benar dicek, sampai dari jam 8 sampai zuhur itu benar-benar 4 jam kita dicek semuanya, benar-benar pendengaran. Kayak sebelumnya kan emang udah disarankan untuk olahraga, makan makanan yang bergizi itu kan emang udah dipersiapin. Karena kan waktunya cuma 4 hari. Kalau untuk wawancara sendiri berkesannya karena aku didengerin orang tua aku. Jadi aku wawancara ada mamaku di situ. Jadi aku groginya double. Gimana ceritanya? Jadi mamaku nguping. Jadi aku kayak aduh groginya kan double kan kalau ngomong ini ya udahlah, tapi terus di akhir aku juga ditanya siap gak ditempatin di mana aja tuh. siap mamaku ini ada pendukung utama ya ternyata ya. Aku bilang siap Pak. Karena kan aku anak pertama juga, jadi mama siap aja. Jadi groginya double di situ. Oke. Jadi ternyata memang walaupun misalkan dapat undangan, kan kita kan kalian dapat undangan lah ya. Nah dengan jalur lulusan PGCPLN tetap memang harus mengikuti semua jalur rekrutmen, dan kalau memang misalkan nih kesehatan nggak lolos ya berarti memang nggak akan bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Jadi buat kesehatan rekrutmen tetap harus jaga kesehatan ya, supaya kalau misalnya kita masuk rekrutmen tetap bisa lolos sampai akhir. Karena memang kemarin kalau boleh ada yang masih ingat nggak kata-kata direksi PLN itu apa sih waktu itu yang meyakinkan kalian untuk ikut rekrutmen ini? Ada yang masih ingat nggak? Kata bapaknya intinya yang penting kesehatan, yang diri kalian, kesehatan diri kalian. Tapi kata bapaknya kalau kalian ngelewatin semuanya dan kalian sehat, intinya kan sehatnya kan, kalian bakalan lolos. Oke, jadi pasti keterima asal lulus kesehatan gitu ya. Jadi istilahnya kalau karena lulus wawancara semua juga tetap dijalanin ya. Tapi kalau misalnya kesehatan ada lolos, kemungkinan besar akan kasih keterima gitu. Oke. Kalau Mbak Bila gimana? Apa yang menarik? Sama wawancara juga sama kesehatan? Yang lain sih. Oh, yang lain. Mungkin jadwalnya. Jadi satu tes ke tes yang lain tuh tadi banget ya. Jadi misalnya hari ini kesehatan, nah pulang dari kesehatan tuh tiba-tiba dapat email buat tes selanjutnya apa, psikolog atau tes bahasa Inggris kayak gitu. Jadi harus benar-benar prepare dulu sebelumnya. Jadi kalau nggak baca email lewat. Tapi biasanya saling ngingetin sih. Jadi itu fungsinya kalian bikin grup. Jadi bisa ada yang lihat satu, biasanya ada satu yang gercep tuh ngeliatin email ya. Jadi dia kasih tahu gitu kan. Bener. Jadi memang harus standby lah ya. Dia nanti kerja juga harus standby kan. Ntar bisa standby dari sebelum masuk kerja. Oke, jadi seperti itu ya. Menarik ya, maksudnya beda-beda lah pengalamannya dengan rekrutmen yang lumayan banyak gitu. Terus saya sebenarnya tadi yang menarik bagi saya adalah public speaking ya. Ada public speaking ya, tes public speaking itu ngapain tesnya? Speaking assessment sih lebih tepatnya ya. Jadi lebih agak mirip-mirip tes IELTS, ada speaking, ada reading, cuman nggak ada writing aja sih. Sama jadi nanti ada conversationnya juga, dan itu dari lembaga resmi bahasa Inggris itu Bu. Lembaga resmi bahasa Inggris. Jadi sangat penting. Jadi catat ya aja kesehatan penting. Satu tadi jaga kesehatan, yang kedua bahasa Inggris. Penting. Tenang, kita juga di PLN kan sudah mulai mau merintis menjadi kampus internasional. Jadi nanti mudah-mudahan belajarnya bahasa Inggris. Kuliahnya pakai bahasa Inggris bilingual. Oke, jadi memang berpengaruh ya, maksudnya aspek kesehatan, pendidikan, bahkan bagaimana cara kita berkomunikasi. Itu kan memang public speaking itu komunikasi ya, dan bahasa Inggris juga itu sangat. Dan kalian merasa selama apa yang kalian dapatkan di kuliah di itu kalian itu sangat mendukung itu semua berarti ya. Oke, nah kalau saya tanya, mungkin apa sih harapan ke depannya? Maksudnya nanti itu setelah masuk di PLN, terus kira-kira apa sih harapan kalian, atau ada nggak cita-cita, kan berarti cita-cita kerja mungkin pernah punya cita-cita kerja di BUMN? Hampir semuanya ya. Kalau saya tanya dulu, pilih TPLN kenapa? Kenapa dulu pilih TPLN? Karena ada PLN gitu. Dan sekarang alhamdulillah tercapai ya. Nah, punya nggak cita-cita lain selain itu?
Kalau kan Bila misalnya ada. Kalau mau lanjut kuliah atau mau apa? Pengennya sih lanjut Atau mau nikah? kuliah. Nanti dulu aja deh. Nggak boleh juga kan ya? Belum boleh. Belum boleh kan? Berapa tahun dong? Sampai beres Selesai pelajaran. Oh, pelajar aja. Oke, terus? Pengennya sih kuliah, dapat beasiswa dari PLN. Terus juga pengen ngembangin skill yang ada kayak gitu, pelatihan, karena di PLN itu kan banyak kayak ya. diklatnya juga, nah itu bisa ngembangin dari soft skill kita. Oke. Kalau Mbak Rara gimana? Kalau dari aku mungkin sama Bila. Pasti yang pertama, karena kan aku sebenarnya sebelumnya kalau udah kerja disuruhnya S2 dulu. Untung nggak disuruh nikah. Jadi paling pengen sih cita-citanya S2 karena kan Bapak tadi udah bilang ya kalau kita bisa dapat beasiswa. Oh gitu. Jadi Ya. memang kalian tuh menjadikan beasiswa. Menjadikan beasiswa S2 tapi harus 4 tahun sebenarnya. 4 tahun bekerja dulu baru kita bisa dapat S2 di PLN. Paling pertama ya aku pengen S2 juga, pengen mengembangkan skill, pengen berkarir lebih tinggi lah. Karena kan masih kalau waktu itu kan magang masih tahu cuma sekedar di tempat magang doang, belum meluas secara keseluruhan di mana PLN. Mungkin nanti pas setelah Clara dan teman-teman join nih ke PLN sebagai karyawan, mungkin bisa tahu gimana cara berkarir lebih tinggi. Sip, kalau Chen? Mungkin kurang lebih sama kalau terkait dengan jenjang studi dan karir gitu. Cuman lebih dari itu yang Chen suka dari seandainya udah keterima di PLN gitu kan. Mungkin teman-teman tahu juga PLN itu udah jadi PLN Group kan. Jadi untuk belajar lebih dengan skop yang lebih luas itu sangat memungkinkan gitu karena kita punya banyak subholding, kemudian punya holding. Jadi pekerjaannya tuh dinamis gitu. Yang Chen bayangkan jadi dinamis. Bisa belajar terus belajar. Banyak hal gitu dan ketemu banyak orang juga gitu. Oke. Kalau Mas Alif gimana? Dari saya simpel sih, paling saya pengen ikut berkontribusi untuk mengaliri listrik di seluruh Indonesia. Oke. Biasa, jadi intinya setidaknya punya kontribusi. Ya. Oke, kalau Mas Christian nggak mungkin kuliah S2 lagi kan? Jadi nggak bisa ini ya kan, Mas Christian. Insya Allah. Ya, kalau dari saya sih lebih ke pengembangan karir, kemudian ilmu yang saya punya. Jadi sebenarnya saya untuk di perusahaan yang saat ini, yang sebelumnya ini, saya merasa nyaman-nyaman saja. Secara benefit saya sudah mengalami cukup, saya rasa cukup ya. Cuma untuk secara jenjang karir karena tidak sebesar PLN ya. Saya rasa PLN ini karena BUMN terbesar untuk melihat jenjang karirnya itu prospeknya itu baik sekali karena setiap seluruh Indonesia kan ya punya unit di seluruh Indonesia dan kesempatan kita akan pasti lebih besar. Oke. Jadi memang mungkin 5 tahun lagi atau 10 atau 15 tahun lagi saya ketemu udah berbeda ya. Amin. Tapi kalau suatu saat dipanggil sama ITPLN untuk Podcast misalkan podcast lagi, boleh dicatat ya Bapak untuk dipanggil podcast lagi 5 tahun lagi ya. Ya kalau misalkan kan di TPLN itu juga kita ada dosen-dosen praktisi. Ya, jadi dosen di TPLN itu bukan hanya memang yang kita dosen. Kalau saya memang dosen dari masuk dosen gitu ya. Tapi ada juga praktisi-praktisi dari PT PLN Group yang mengajar di ITPLN. Mungkin pernah ngerasain kali Mas Christian ya, Mas Christian, Mas Alif, Mbak Cendekia, Mas Dula dan Mbak Rara mungkin pernah merasakan diajar oleh dosen praktisi. Nah, maybe sometimes kalian lah yang kita minta, apalagi kalau udah jadi S2, S3, nah ya boleh tetap saya usulin Prof, tolong ini masa dipanggil lagi Prof, karena udah udah bisa masuk PLN dengan jalur khusus kan, nanti dipanggil lagi bisa nih kayaknya. Jadi siap ya next time kalau itu kita meneruskan ilmu-ilmunya ke adik-adik kelasnya. Oke, mungkin boleh ngasih kayak keyword lah terakhir untuk kita sebelum kita tutup acaranya. Dari Mbak Cendekia mungkin ada keyword buat maksudnya quotes lah terserah. Mungkin dari pengalaman sebelumnya gitu kan, yang intinya tuh jangan pernah putus harap dan doa gitu. Putus harap dan doa. Jadi kayak percaya aja sama doa, apalagi doa orang tua gitu. Doa orang tua.
Intinya gagal itu biasa. Iya. Gagal untuk sukses ke depannya. Oke, kalau Mbak Bila? Mungkin kalau aku harus banyak belajar hal yang baru, terus harus mau berkembang, harus mau keluar dari zona nyaman juga. Oke, keluar dari zona nyaman. Emang kadang kalau udah di zona nyaman sudah males. Memang kita harus keluar dari situ ya, benar. Biar nggak, sebenarnya biar nggak burn out kali ya, biar nggak bosan juga ya. Kalau Mbak Rara gimana? Kalau dari aku sih intinya punya prinsip ya, prinsip diri pertama biar nggak terlalu terbawa sama lingkungan. Itu kan karena penting banget Benar-benar prinsip itu penting diri, banget. sholat, ibadah, sama doa orang tua sih. Karena doa orang tua selalu menyertai. Ini kayaknya anak mama sekali. Sangat Baru ini saya tahu dia wawancara kerja diantarin mama. 22 tahun. Tapi hebat sih, nggak apa-apa. Oke, berarti emang harus prinsip ya. Prinsip itu prinsip. emang maksudnya kita tuh tetap harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, tapi kita juga harus tetap punya prinsip ya. Setuju saya. Mas Christian gimana? Kurang lebih sama, cuma kalau dari saya dimanapun Anda bekerja, saran dari saya niatnya adalah ibadah. Karena sebaik-baik kita bekerja, tapi kalau niatnya sudah tidak baik ya gitu ya, itu tidak akan berkah. Bagi saya seperti itu. Jadi niatkanlah ibadah agar mendapat berkah untuk pekerjaan kita. Bukan cuma hanya kita, buat keluarga dan masyarakat. Betul sekali. Jadi memang harus niat ibadah. Maksudnya karena kalau niat ibadah itu sesusah apapun ya udah, maksudnya kita akan lebih bisa. Maksudnya ya ada tempat kita kembali lah ya, istilahnya untuk bercerita dan mencari solusi. Kalau Mas Alif gimana? Mungkin kalau kata-kata dari saya selalu suka salah satu quote dari sahabat saya, jangan batasi dirimu untuk jadi versi terbaikmu. Semoga Mas temennya Mas ngeri ya. Gimana loh, quotes-nya dipakai sama temennya itu satu hal yang Masya Allah sekali. Oke, mungkin kita sudah di ujung acara kita hari ini. Saya mewakili TPLN mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Christian, Mas Alif, Mbak Cendekia, Mbak Bila, dan Mbak Lara sudah mau bercerita, sharing ke semuanya satria-satria yang ada untuk gimana sih pengalamannya dalam meniti karir sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lain waktu dengan udah pakai seragam beda. Oke, mungkin sampai ketemu lagi. Kita tutup acaranya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.